وهم يرسلهم ويؤتي كل شيء مسؤولا وما يؤتي غير علم أقبل صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu bi jami'il ayyadi wal ala wa ashkuruhu syukran man fiha minal bala wa astaghfiruhu li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qala wa fi'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumatsila wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyuhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la wa sallallahu alaihi alladziina fazu bil iktida'i bil jihad wa ghairi fanahu darajatil ula amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Para hadirin jamaah mustaqimin, jamaah istiqomah pengajian rutin malam Sabtu kitab Bidayatul Hidayah plus Muraqabatul Ubudiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus Ayahanda Bapak Abdullah Al-Idrus dan wakil beliau, khalifah beliau Ustaz Ansori, juga para takmir, para amir Masjid Sinai, semuanya insyaallah dirahmati dan diberkahkan Allah dunia dan akhirat. Khusus juga para pecinta majelis ilmu semuanya, semoga semakin mendapat bimbingan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat kualitas keimanan pada Allah dan juga kualitas nilai amal mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala mu'allif beliau rahimahullah ta'ala anhu berkata, masih melanjutkan paparan beliau menjaga perut, menjaga apa yang masuk ke dalam perut, tentang halal dan haram. Kemarin amal maklum sudah ya. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, wa ammal malul madnun bi hurmatih bi alamatin bahwa malu sultan. Jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita dan juga yang subhat, sekaligus yang maklum haramnya, dan ini sudah jelas
dan ada yang madnun. Madnun itu berdasarkan dugaan, haramnya berdasarkan dugaan. Kalau kemarin maklum, udah maklum, lagi ketahuan, oh ini haram. Kalau ini insya Allah sekarang dijelaskan yang madnun, berdasarkan dugaan. Wa amal malul madnun bi hurmati, adapun harta yang nilai haramnya, bukan nilai ya, status kedudukan haramnya itu berdasarkan madnun, dugaan, bi alamatin, cuman dugaannya berdasarkan tanda, ciri. Jadi kita memberikan prediksi ini haram itu karena ada ciri, karena ada tanda. Karena likulli syai'in alamah, segala sesuatu itu ada cirinya, ada tandanya. Bahwa malu sultan, harta yang haramnya secara dugaan, dan dugaannya berdasarkan ciri, yaitu harta penguasa. Harta penguasa, harta para raja, harta para pejabat, para raja-raja penguasa. Wa malu umalih, plus sekaligus harta para pejabatnya, pejabat-pejabat raja, para menterinya. Nah, sekarang ya termasuk mungkin secara struktural yang ke bawah itu. Wahwa jamu amilin, umal jamanya isim fa'il amil, pekerja, pembantu, pejabat, ya, pejabat raja. Wahwa siapa mereka itu amil yang dimaksud di sini? Man yatawalla alal bilad, jadi orang yang punya wewenang, diberi tugas wewenang mengatur kota oleh pimpinan, oleh raja. Bisa gubernur, nanti terus kalau di kita nih ada camat, ada juga para pejabat-pejabat yang lain yang masuk ke dalam wilayah lingkup penguasa. Kalbasa seperti gelar pasa, kalau zaman dulu, zaman penguasa Utsmaniyah, pasa, ada gelar pasa, menteri, semacam pejabat. Itu gelar pasa, itu gelar gelar jabatan. Wal qaim maqamah, dan orang yang menduduki kedudukan pasa ini, artinya yang sama. Kalau di kita ada menteri, terus kemudian nanti menteri ada ininya lagi, yang sekedudukan, ada gubernur, sama. Nah, harta mereka ini masuk ke dalam golongan haram berdasarkan madmun, dugaan, dan dugaannya ini berdasarkan ciri. Li adami tayakuni hurmati, kenapa haramnya berdasarkan madmun? Karena memang tidak ada ya tanda-tanda yang menunjukkan yakin bahwa haram, harta tersebut haram. Tidak bisa dipastikan secara yakin hartanya tersebut haram. Tidak mutlak harta misalkan menteri ini haram, harta guru ini haram. Wahtalafal ulama bi jawaizihim fi hadzal zaman, ulama pun berbeda pendapat, berselisih pendapat perihal menerima hadiah pemberian dari mereka. Kita nih mendapat pemberian dari mereka, para pejabat, para menteri. Beda-beda pendapat ulama.
Jadi harta pemberian atau hadiah dari mereka misalkan kepada kita nih di zaman sekarang, di hadzal zaman, di zaman sekarang, fakila menurut satu kil, salah satu perkataan ulama, ada yang mengatakan yajuju lana akhduha li adami tayagguni hurmatiha. Boleh mengambil harta pejabat, harta sultan plus pejabatnya itu karena li adami tayagguni hurmatiha, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta tersebut haram secara yakin. Harta penguasa itu yakin haramnya tidak bisa diyakini harta penguasa tersebut haram. Makanya menurut kil ini perkataan, salah satu perkataan ulama ini boleh. Cuman kil kalau secara fikih ini kil fi'il madi mabni majhul dilalah li tabari, menunjukkan kepada tabari menunjukkan dhaif, lemah, karena tidak jelas siapa. Imam Nawawi kah? Tidak disebut. Imam Rafi'i kah? Tidak disebut. Ibnu Hajar kah? Tidak. Jadi tidak jelas siapa pemilik kaulnya. Yang jelas ba'du sebagian dari ulama. Wakila, dan menurut kil lagi dikatakan lagi la yahilu, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Tidak halal harta penguasa sekaligus harta para pejabat penguasa. Kenapa? Li'annal aglab fi hadzal zaman ala amwalihim al-hurmah. Karena rata-rata harta mereka di zaman sekarang ini harta haram. Rata-rata. Wakila, dan dikatakan lagi inna silatihim tahillu lil ghani wal fakir. Jadi pemberian mereka para penguasa dan pejabat-pejabatnya halal bagi orang kaya, wal fakir juga bagi orang fakir. Idza lam yatahaqqaq anna haram, bila memang tidak pasti hartanya tersebut adalah haram. Berarti kebolehannya itu pada saat tidak ada dalil tanda yang menunjukkan haramnya secara pasti. Jadi memang tidak ada tanda, tidak ada bukti, tidak ada ciri hartanya itu haram. Misalkan harta hasil korupsi, tidak jelas korupsinya. Tapi kalau ada tanda yang memang lihat kita, wataknya aja begini, jelas ketahuan. Gitu. Apalagi sekarang ada istilah Markus. Mafia kasus, dikit-dikit dikasusin, dikit-dikit. Jelas. Berarti kan ada nilai kedolima. Sesuatu yang dihasilkan secara dolim jelas. Nah, tapi ketika tidak ada tanda yang menunjukkan ke sana, boleh, kata sebagian ulama. Nah, dalam hal ini berarti ada mukhtalaf, ada perbedaan pendapat ulama. Wa innama tabi'ah alal mu'ti, dan tanggung jawab itu menjadi tanggung jawabnya si pemberi. Ya, artinya yang
si penerima mah tidak ada tanggung jawab. Nanti si pemberi ini yang kelak bertanggung jawabannya di akhirat. Kalau kita umpamanya kita penerima, ya kita tidak tahu apa-apa kalau tidak tahu. Tapi kalau yang tahu ya kena, ada nanti hisaban kan. Apalagi menjelang ada pesta-pesta itu tuh, ada istilah, ya ambil aja pemberiannya mah, masalah nyoblos ke siapa aja itu. Orang beriman tidak akan seperti itu ngomongnya. Tetap ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Apa yang kita terima itu ada tanggung jawab. Jadi bagi yang beriman, yang berakhlak tidak akan berkata seperti itu. Dan tidak akan mau menukarkan harga dirinya dengan nilai yang tidak seberapa. Wakilah, dan dikatakan lagi la yahillu min awalihim syai'un li ghaniyin wala li faqirin. Kata satu qail lagi, tidak halal harta mereka itu sedikit pun, baik untuk orang kaya maupun orang miskin. Sama. Idhum mausumuna bidulmi, karena memang mereka itu sudah dicap dolim. Dolim dari segi ini pengambilan harta. Jadi mendapat hartanya itu rata-ratanya itu secara dolim. Kadang jabatannya itu dimanfaatkan untuk meraih itu materi harta. Wal galib ala amwalihim al haram, dan galibnya rata-ratanya harta mereka adalah haram. Wal hukmu lil galib, dan hukumnya ini itu terdapat pada galibnya rata-ratanya. Galibnya haram ya haram. Walaupun bukan berarti tidak ada yang halal, ada tetap. Makanya cirinya ini yang harus kita peka, kita jeli gitu. Karena ciri kan jelas tidak akan hilang. Dan ada secara galib ini. Ya, kalau yang jujur, yang amanah, berarti tidak masalah. Dan beliau-beliau seperti ini, para pejabat seperti ini ada. Ada yang jujur, ada yang tidak. Ketika ada yang tidak jujur, ada juga yang jujur. Wakilan, dan dikatakan lagi yahillu dalik lil fakir faqat. Ada lagi satu kil mengatakan harta mereka itu halalnya cuma untuk orang fakir. Cuma bagi orang fakir. Illa ayyulama anahu ainul gasbi, kecuali diketahui bahwa harta tersebut adalah hasil gasab, hasil rampasan, hasil ngambil secara paksa atau pemiliknya tidak ridho. Ridhonya ridho terpaksa. Jadi bukan diberikan secara senang hati, secara ikhlas. Falaisa lahu ayakhudha malan illa liyaruddahu ala maliki, maka tidak boleh padanya mengambil harta
kecuali dengan tujuan harta tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi mengambilnya pun bukan untuk dimanfaatkan pribadi, tapi untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jika ketahuan ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta tersebut dihasilkan dari cara gasab. Gasab itu tadi mengambilnya, si pemiliknya tidak ridho. Wala haraja alal faqir ayakhudha min amwali sultan, dan tidak menjadi dosa, tidak mengapa pada orang fakir mengambil sebagian dari hartanya penguasa, hartanya sultan, ketika memang diberi. Itu kan rata-rata udah ketahuan cirinya juga. Kalau giliran mau dicoblos bagi-bagi, udah ketahuan banget, ya kan? Jadi bukan karena memberi karena memang si fakir ini butuh, karena kebutuhan dia, bukan memenuhi kebutuhan si fakir, kebutuhan dia. Tapi boleh kalau yang fakir, yang benar fakir. Yang fakir ini derajatnya di bawah miskin. Nah, yang miskin dia masih ada penghasilan, punya penghasilan, walaupun penghasilannya itu tidak memenuhi kebutuhan pokok. Misalnya kebutuhannya itu dalam sehari bisa 100.000, penghasilannya cuma 70.000, miskin. Ya, tidak memenuhi. Kalau fakir penghasilan nggak ada, sekalinya ada nih penghasilan nggak setengahnya juga nggak memenuhi kebutuhan pokok, ini fakir. Nah, yang fakir nih boleh mengambil harta, menerima harta penguasa, mengambil harta penguasa. Li'annaha in kanat milkuhu fala raiba fi halli ahdil fakir. Karena harta tersebut jika memang miliknya dan tidak ada keraguan di dalam halalnya mengambil si fakir ini mengambilnya. Wa in kanat min fa wa usira, dan jika harta tersebut diambil dari harta fa ini, harta fa ini semacam harta dari rampasan perang zaman dulu, kemudian dibagi 1/10, jadi 10% dari harta fa kemudian dibagikan. Lil fakir fi hakun, ada harta orang fakir di sana. Itu kalau demikian itu boleh. Nanti yang membagikannya, yang menjadi pengaturnya itu kan penguasa, pemerintah. Yang jelas nih, misalkan ini hartanya harta P, terus si fakir dikasih, nah berarti boleh dia menerima. Wa kadzalik li ahlil ilm, demikian juga bagi ahli ilmu. Ahli ilmu boleh menerima dari pembagian harta F tersebut. Qala Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, man dakhala islama ta'i'an wa qara'a Qur'an dhahiran falahu fi baitil malil muslimin kulla sanah mi'ata dirham.
Jadi orang yang masuk Islam, kemudian dia patuh dengan agamanya, dengan Islamnya. Islam memerintahkan sholat 5 waktu, dia sholat. Islam memerintahkan puasa sebulan selama setahun sekali, 1 bulan dia jalanin puasa. Taat dia. Wa qara'al Qur'an dhahiran, demikian juga Qur'annya dia baca. Maka hak baginya, dia orang tersebut berhak menerima dari Baitul Mal. Baitul Mal ini apa namanya? Negara ya yang berwenang, yang mengatur. Setiap tahun 200 dirham. Jadi selama setahun 200 dirham ada hak dari Baitul Mal. Ilam ya'khudha fi dunya, jika di dunia dia tidak ambil. Sekarang ini enggak ambil. Maka fil akhadaha fil akhirat, kerat di akhirat diambil, diberikan sama dia. Wa idza kana kadzalik fal faqir wal alim ya'khudani haqqahuma, dan jika demikian maka orang fakir dan orang alim keduanya bisa mengambil hak keduanya tersebut. Jadi yang berhak ngambil ya 2 golongan. Satu yang fakir, kedua orang yang alim. Artinya alim ahli ilmu. Yang benar-benar ahli ilmu. Jadi dipanggil ilmunya itu karena keilmuannya, dipanggil ahli ilmunya karena keilmuannya. Bukan karena pakaiannya, bukan karena stylenya, kayaknya. Nah, kalau kita nih dikit-dikit orang pakai peci aja ustaz, kan? Oke, bukan karena ilmunya, ini yang dipanggil ahli ilmu karena ilmunya. Qala ulama berkata, idza kana al-malu mukhtalitan bimalin mansub la yumkinu tamyiju aw ghasaban la yumkinu raddu ala sahibihi wa dzurriyyati fala makhlasa li sultan minhu illa bi ayyatasaddaqa bih. Jika hartanya campur, berbau, campur aduk, bimalin mansub, campur dengan harta rampasan, harta rakyat, harta yang diambil dari pemiliknya tanpa ridho pemiliknya. La yumkinu tamyiju, susah dibedainnya. Udah sulit. Mana nih hartanya dibedakan, yang maksud mana, yang murni harta pribadi yang halal mana, susah. Au ghasaban la yumkinu raddu, atau harta gasab yang tidak mungkin, yang tidak bisa dikembalikan pada pemiliknya atau ahli warisnya, dzurriyyahnya. Kembalikan pada pemiliknya nggak jelas, nggak tahu di mana. Ada informasi udah meninggal dan nggak ketahuan ahli warisnya di mana, sulit. Nah, jika demikian tidak ada jalan keluar bagi seorang penguasa dari kasus seperti ini selain kecuali dia mensedekahkan harta tersebut. Caranya disedekahkan, sama seperti
kita sendiri. Kita nih kalau misalkan ada hutang, punya tanggung jawab hutang sama seseorang, ini udah lama misalkan kehilangan informasi orangnya, apakah hidup atau masih ada informasi sudah meninggal dan tidak ada keturunan. Jadi kalau kasih ke anak turunannya juga nggak ada, atau ada cuman nggak jelas. Fakid, bukan gaib. Dalam istilah fikih ini tidak ada, itu ada dua, tidak ada gaib, tidak ada fakid atau mafqud. Kalau gaib wajib ditempuh, wajib ditempuh ya. Gaib itu, kalau bedanya gaib itu seperti ini. Misalkan tidak ada di sini, tidak ada di Citra. Kalau di Citra misalnya adanya di Jakarta, itu gaib. Wajib ditempuh ke Jakarta dicari. Tidak ada di Citra, tapi di Bandung ada, berarti gaib. Wajib ditempuh. Selama masih jarak qashar sholat. Kalau di atas jarak qashar, kebolehan jarak qashar sholat tidak. Nanti kalau mafqud nggak jelas, gitu. Di Bandungnya pun nggak jelas, alamatnya di mana, mafqud. Itu nggak wajib, harus ditempuh. Nah ini kalau kasusnya seperti ini, jadi jalannya ya disedekahkan, atau bukan diberikan ke si ahli warisnya, karena jelas tidak ada. Nanti disedekahkan. Fa'adina lil fakir ayahuda, maka si penguasa ini mengizinkan yang fakir mengambil harta tersebut, illa ainal ghasab wal haram, kecuali yang harta yang ghasab dan haram ini yang tidak, yang jangan. Falaisalah ahduh, maka tidak boleh pada yang fakir mengambil harta ghasab tersebut. Wa hadhil masail la yumkinul fatwa fiha illa bibastin wa tahqiq. Cuma kata Syekh Nawawi, permasalahan ini tidak cukup sebatas forum seperti begini. Harus ada kajian, harus ada penyelidikan, kajian kasus. Ini bagaimana urutan permasalahannya, gitu. Harus ada kajian luas, tuntas, dan juga dalil-dalil. Jadi harus dipelajari dari mulai awal sampai kemudian berkembangnya, dapatnya dari mana, kasusnya seperti apa. Ya, harusnya seperti itu. Jadi artinya tidak bisa langsung diponis harus ABC secara langsung. Wa tahqiq, dan juga harus ada tahqiq. Ada pembenahan dalil-dalil secara jelas. Artinya kalau harta ghasab, di ghasabnya jenis apa? Ghasab seperti apa? Harus jelas juga. Hada talkhis ma fi minhajil abidin, dan yang diuraikan ini yang oleh mu'allif Syekh Nawawi adalah talhis, ringkesan. Ini bukan uraian secara tuntas, secara gamblang. Ringkasan yang diambil dari kitab Minhajul Abidin. Ya, artinya beliau juga tidak bisa memfoniskan harus ABC secara pasti, karena memang butuh kajian masalahnya secara jelas. Cuman kurang lebih secara umum, secara global ya seperti itu.
Karena kan haram itu ada haram bidati, ada haram bisababi, ya. Ada haram karena jelas, karena zatnya, ada haram yang karena sebabnya, karena elatnya. Jadi sebab didapatnya itu seperti apa? Itu nanti dipelajari. Jadi memang dalam menetapkan satu hukum itu tidak gegabah. Ada sabit, ada subut, ada masbut bi, ada masbut lah. Tidak boleh gegabah. Nah, itu harus dikaji, harus dipelajari. Cuma secara umumnya itu seperti tadi. Secara ininya. Wa malu man la kasbala illa minan niyahah. Kemudian yang haram tersebut yaitu hartanya orang yang tidak punya penghasilan kecuali penghasilannya didapat dari niyahah. Niyahah itu apa? Upah nangis. Upah nangis, nangis kalau kematian. Kalau ada kematian kan nangis. Nah itu cuman di situ, min ujratil buka alal mayyit, yaitu upah menangisi kematian. Ada kan sekelompok orang gitu, yang memang yang nangis itu dibayar. Ada. Iya ada. Ada sebagian daerah yang alhamdulillah di kita nggak ada. Kalau ada nggak mau daftar. Dan ya itu dilarang dalam Islam, terutama kaum perempuan. Kalau di daerah-daerah lain ada yang sampai jadi jadi profesi. Au bai'ul khamr, atau harta hasil penjualan khamr, arak. Jelas nih, jelas dohir. Penjualan hasil dari penjualan arak. Wanah wiha minal muharramat, dan semacamnya yang termasuk barang yang diharamkan. Maka barang yang diharamkan nanti nilai hasil penjualannya pun haram. Jadi tidak ada istilah yang penting hasil keringat sendiri. Ya kalau jalan keluar keringatnya yang diharamkan ya haram. Enggak semua yang hasil keringat sendiri haram. Ini apa saja yang diharamkan. Kan nanti akadnya pun beda, dan bisa berubah. Yang najis saja tidak sah dijual belikan. Nah, kalau dijual belikan nanti nilainya, kalau istilah orang sudah ladangnya ya juga bisa jadi haram, karena yang najis kan tidak boleh. Nah kalau akadnya jangan jual beli. Itu fikih yang menjelaskan secara luas, dan nggak mungkin dijelaskan sekarang secara gamblang ya. Ada kitabnya khusus. Aw min tahsili riba, atau harta hasil dari riba. Dan riba ini pun banyak jenisnya. Riba ini banyak jenisnya. Lebih jelasnya ada juga babnya tentang penjelasan tentang riba. Ada kitabnya. Aw min lahwin, atau yang dihasilkan dari halat malahi, kal mazamir, seperti seruling, hasil penjualan seruling, atau hasil upah niup seruling, jika seruling tersebut ditiupnya dalam
kesedihan. Seruling ini haramnya bukan lidati. Ya, kita harus tahu haramnya seruling li'ilati, bukan lidati. Sama seperti alat malahi yang lain, alat musik. Haramnya li'ilati, karena elatnya, alasannya digunakan itu apa? Trompet, li'ilati bukan lidati. Kalau lidati ya Allah, masyarakat kita. Contoh, gitar dibuat dari kayu, kayunya kayu jati, maka nanti setiap yang kayu jati nggak boleh. Rebana haram, haramnya lidati, datnya rebana apa? Kulit kambing, berarti kulit kambing haram. Kayunya dari kayu jati, maka masjid-masjid ini nggak boleh pakai kayu jati. Kalau lidah, karena bukan lidati, tapi le'elati, alasannya digunakannya apa, karena apa. Nah ini yang jadi haramnya, gitu. Nah haramnya alat malahi ini le'elati, karena elat. Talam seruling ini li'ilati, ketika dalam momen kesedihan. Wa garidalik min alatilahwil muharramah, dan lain-lain yang termasuk ke dalam alat malahi yang diharamkan. Fa inna man alimta anna aksara mali. Nah, karena orang yang sudah kamu ketahui, misalkan si fulan, katakanlah fulan, kita kasih nama Zaid. Nah Zaid ini kebanyakan hartanya dihasilkan, atau kasabnya itu dari yang haram itu, qat'an, dan pasti, jelas, bukan katanya. Ya kasarnya kalau kata istilah orang Sunda, atau nginjem mata, atau nginjem lengan, kelihatan, ketahuan sama kita sendiri. Jajman bila syakin, tidak ada keraguan, pasti, jelas itu hartanya dia ini haram. Nah, tadi nih kalau dari hasil dari misalkan penjualan yang diharamkan, kita lihat sendiri dia memang jual ini gitu. Atau kalau warung dia memang di warungnya jual ini yang muharramat itu. Pama ta'khuduh min yadi wa in amkana ayyakunal ma'ud halalan nadiran. Maka kamu tidak bisa mengambilnya harta tersebut dari tangan orang tersebut. Kita tidak bisa mengambilnya. Walaupun imkan, kalaupun toh mungkin mengambil orang ini secara halal, lah ini pun nadir, jarang-jarang atau langka. Jadi tidak jazman. Fil nadir al-qalil, itu paling sedikit. Kalaupun ada yang halalnya sedikit. Bahwa haramun li'anahul galib ala tu'an. Maka hartanya dia ini haram karena kegaliban mengarahkan don. Jadi kegaliban mengalahkan don. Don tidak bisa mendominasi galib. Wa qala Sibrahaiti fil Futuhatil Wahbiyah. Syekh Sibrahaiti di dalam kitab Futuhatul Wahbiyah, naqlan min Muhtasar Ihya Ulumuddin, secara nakal dikutip dari ringkesan Ihya Ulumuddin, beliau berkata, wa min jumlatil mutasyabih, termasuk ke dalam kelompok golongan yang mutasyabih,
Ayakuna syai' mimma qad istara fid dimah, sesuatu yang didapat atau yang ada adalah hasil dari barang yang dibeli cuma secara dimah, tanggungan, di utang misal, atau dengan jaminan yang ditangguhkan pembayarannya, walakin qada samanah min mali haram, ketika dibayarnya dengan harta haram. Ila ayakuna taslimut ta'am qabla dafi samani bitibi galbin, kecuali penyerahan makanannya itu sebelum penerimaan nilai pembayaran dengan senang hati. Jadi ketika dibayar, kemudian si penerimanya menerima dalam keadaan tarodin, ya, saling ridho, si pembayarnya ridho, si penerimanya ridho. Wa akalahu qabla qada'i saman halalun bil ijma', dan memakan makanan tersebut sebelum pembayaran nilainya itu adalah halal secara ijma'. Halal secara ijma' ulama. Wala yanqalibu bi ada'il mal, dan tidak bisa berubah dengan pembayaran harta fi muqabalati, dalam penerimaannya minal haram, haraman, dari haram menjadi haram. Bal gayatu annahu la tabra'u dimatu, akan tetapi puncaknya urusan permasalahan si pembeli la tabra'u dimatu, dimanya tidak terbebas. Maka annahu lam yaqdis saman, maka seolah-olah dia ini belum memberikan nilai pembayarannya. Wala yahrumu ma'akalah, maka apa yang dia makan itu tidak haram. Tadi dibayarnya ditangguhkan, tapi pembayarnya ini dari uang yang nilainya uang haram. Contoh misal, maaf supaya agak pencerat sedikit, orang yang belinya tukang judi misal, nah dia ngambil barang cuman belum dibayar, nah dia punya duit hasil judi, ngambil barang cuman belum dibayar, dan jadi dimah dia, nah, cuman belum dibayar, diutang, nah dibayarnya dari hasil judi, nah, judi jelas haram kan? Seperti itu contohnya. Yang belum dibayar, ya kita makan. Barangnya diberikan kepada kita, kita makan. Boleh, karena memang belum dibayar, ya, tapi tetap masih tanggungan dia. Ngerti nggak? Sedikit gambarannya. Nanti tinggal dimekarin ke yang lain. Wa minal haramil mahdi, kemudian termasuk yang haramnya yang murni, meles. Tadi haram madnun, berdasarkan dugaan. Sekarang yang murni, haram yang murni. Ai al-khalis alladzi la yukhalitu halal. Itu haram yang murni, tidak tercampur dengan yang halal. Haram tulen. Mayu kalu minal awqab min ghairi syaratil waqib, yaitu harta yang dimakan di asalnya minal awqab, dari harta wakaf yang diwakafkan. Min ghairi syaratil waqib, tanpa ada syarat dari wakif yang mewakafkan. Misalkan ada sawah diwakafkan untuk
masjid pesantren misalkan, atau untuk apa saja, untuk kepentingan bersama. Nanti tanami, kemudian misalkan padi, ini hasil dari sawah wakaf. Atau apa saja yang jelas dihasilkan dari yang diwakafkan. Kalau yang sudah wakaf ini tidak boleh beda dengan ikrar wakaf. Banyak contoh nih, wakaf air ke masjid. Ya, hati-hati, tidak boleh digunakan selain wudu. Mandi bisa jadi haram nanti. Makanya harus jelas bahwa wakaf harus sesuai ikrar wakafnya. Nah, kalau yang tahu hukum ikrar wakaf ke masjid ya udah buat umum kepentingan. Kalau ikrarnya untuk wudu, ya jangan digunakan selain wudu. Gitu. Mandi nggak boleh. Bahkan kita pun yang wudu pun jangan seenaknya, nggak boleh. Jangan melebihi kebutuhan wudu. Terlalu berlebihan nanti bisa jatuh haram. Apalagi harta yang dimakan. Ya. Nah itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna inna syurutihim. Orang-orang muslim ini berdasarkan syarat-syaratnya. Faman lam yastagil bit tafaqquh fama ya'khudhu minal madaris. Maka siapapun yang tidak sibuk dengan mengajar, maka dia tidak bisa mengambil apa yang berasal dari madrasah, dari sekolah. Jika itu tadi kan rata-rata madrasahnya lembaga-lembaga wakaf ya. Ay minal amwal al-mauqufah ala man istaghala bihali darsil ilm, yaitu harta yang diwakafkan kepada orang yang kesibukannya adalah mengajar ilmu. Maka walaupun dia seorang alim, jika tidak mengajar maka tidak berhak, tidak boleh. Jika ini wakaf. Maka haram nanti hukumnya yang diambilnya. Li'annahu lam yastahiq al-ma'khud, karena dia tidak berhak mengambil, bukan haknya. Li'annal mawquf ala mustaqil bil ilmi yahmilu ala mustaqil bil fiqh, karena sesuatu yang diwakafkan kepada orang yang sibuk dengan ilmu maka juga diihtimalkan kepada yang kesibukannya bil fiqh, dengan fikih artinya tafaqquh, belajar. Li'anal ilmu syar'i salasa, karena ilmu syar'i ini 3. Jadi nanti bisa jadi perbedaan, ngajarnya juga ngajar apa. Nah ini yang 3 ini yang mengajar yang 3 ilmu ini. Pertama al-fiqh, ngajar fikih boleh. Kedua wal hadis, ngajar hadis boleh. Ketiga wat tafsir, ngajar tafsir boleh. Nah selain itu berarti tidak. Nah, kalau tahu ngajar tidak, tapi menguasai fikih, menguasai tafsir, hadis boleh, karena mencakup alim bis salasa, orang yang alim dengan yang 3 ini.
Wa man irtakaba maksiatan turaddu biha syahadatu. Dan orang yang melakukan maksiat maka kesaksiannya tidak bisa diterima. Ya, kesaksiannya tidak bisa diterima. Artinya tidak sah dijadikan saksi. Kakotlin seperti membunuh, wazina dan juga zina, wagadbin menuduh zina. Orang yang menuduh zina nggak bisa dijadikan saksi. Wasyahadati zur, kesaksian palsu tidak bisa. Wa ka israrin ala saghirah, dan juga orang yang terus-menerus melakukan maksiat, dosa kecil tapi terus-terusan juga sama tidak bisa. Fama yakhudhu bismi supiyah min waqfin aw ghairi ka sadaqatin muayyanatin ala sufiyah fa huwa haram. Maka apa yang diambil atas nama sufi dan min waqfin au ghairi, baik itu dari harta wakaf ataupun bukan, artinya selain wakaf, kasodaqatin muayyanah sufiyah, seperti sodaqah yang memang ditentukan untuk golongan sufi, bahwa haramun, maka harta tersebut haram diambil orang lain. Itu diambil yang bukan selain sufi. Li'annahu lam yastahiq dalih, karena dia tidak berhak. Li'anna sufiyah hum alladzina waqafu ma'al adabi syar'iyyah dhahiran wa batinan. Karena sufi itu adalah mereka orang-orang yang mewakafkan diri ma'al adab asyariyah, disertai dengan adab syara, dhahiran wa batinan, lahir dan batin, kan sembarangan. Wagad dakarna madahila subhat wal halal wal haram, kami sudah sebutkan letak-letak tempat-tempat subhat, yang halal juga yang haram, wa asnafiha wa darajatiha, derajatnya, tahapannya, di kitab mufradin, di dalam kitab yang tersendiri. Wa huwa kitabul halal wal haram min kitab Ihya Ulumuddin, yaitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam bagian penjelasan halal dan haram. Fa alaika bi talabi, silahkan kamu cari, baca, buka. Jadi memang sudah ada penjabarannya secara terpisah, rinci, khusus. Jadi kalau pengen lebih jelas silahkan. Kalau belum punya, cari kitabnya, sudah punya tinggal buka. Fa inna ma'rifatal halal, ay al-kitabil mufrad lakin talkhisuh masturun bihadasar. Akan tetapi kalau ringkasannya di sini juga ditulis secara ringkas, tapi fa inna ma'rifatal halal wa talabi fardhatun ala kulli muslimin kasolawatil khamsi. Karena mengenali halal, mengetahui halal itu fardu, wa talabih, dan mengupayakannya fardhatun, itu fardu. Maka nanti yang terkait pun jadi fardu. Penjelasan halal itu ada di kitab, maka berarti kita mencari punyanya kitab itu fardu. Ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Ala kulli muslimin, kepada siapa? Kepada setiap pribadi muslim. Kasalawatil khamsi, tidak jauh, tidak beda seperti
sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan wajib fardu. Nah, mencari mengenali halal pun sama seperti itu. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin, dan sabda Nabi mengatakan talabul halal, mengupayakan halal adalah kewajiban setiap pribadi muslim. Rawahu Dailami an Anas, riwayat Imam Dailami dari Imam Anas, ayat talabu ma'rifatil halal minal haram, yaitu maksudnya berusaha mengenali halal, mana halal, mana haram. Nah, kita tertuntut harus mengenali halal dan haram. Upaya mengenali halal dan haram adalah kewajiban kita selaku muslim. Awil makna tolabul kasbil halal wajibun, atau pengertiannya tolabul kasbil halal wajibun, usahakan yang halal adalah kewajiban. Kada naqalal Azizi anil Manawi, demikian dikutip oleh Imam Al-Azizi dari Imam Al-Manawi. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halal faridatun ba'dal faridah, mencari yang halal adalah kefarduan setelah kefarduan. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani an Ibnu Mas'ud, ay al-kasbul halal, maksudnya yaitu kasab halal, limu'natin nafsi, berusaha atau kasab tuh banyak macamnya, artinya suatu upaya, proses, cara, perjuangan untuk menghasilkan yang halal, materi atau apa saja, makanan. Limu'natin nafsi, untuk biaya diri kita sendiri, keperluan kita sendiri. Wal iyal, juga untuk keperluan anak istri. Nah, fardun ba'dal iman wa sholat adalah suatu kefarduan setelah iman dan sholat. Jadi tidak bisa disepelekan. Kasab halal itu fardu hukumnya. Au ba'da jami'i ma faradallah, atau setelah kefarduan yang lain semuanya yang difardukan Allah. Fatalabu ma yahtajuh li nafsihi wa hiya li wajibun, maka mencari apapun yang dibutuhkan kebutuhan diri sendiri dan keluarga adalah kewajiban. Duna mazada alal kifayah, tapi tidak melebihi kebutuhan pokok yang mencukupi kita. Itu pokoknya, lebihnya lain. Kama qalahul Azizi, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halal jihadun, mencari yang halal itu adalah jihad. Nah, makanya termasuk amal soleh dengan niat. Makanya kalau pergi kerja tuh jangan cuma asal pergi. Apapun pekerjaan kita, profesi kita harus ada niat, mengupayakan menunaikan kewajiban, tanggung jawab, kefarduan untuk tadi kebutuhan kita dan anak istri, nafkah anak istri. Jadi ibadah itu. Jadi ibadah. Karena ibadah ini lebih bagus, lebih baik dari yang sunnah.
Kama qala al-Azizi wa qala sallallahu jihadun rawahu al-Qudai an Ibni Abbas ay sawabu kasawabil jihad. Maksudnya pahalanya itu sama seperti pahala jihad. Kita pengen pahala jihad, nggak bisa jihad, bisanya kerja untuk anak istri dapat pahala jihad. Asalnya untuk memenuhi keperluan anak istri dan kita sendiri. Hifdzul farji wallahu a'lam. Demikian alhamdulillah sudah rampung untuk hifdzul batani. Insyaallah nanti meningkat kepada hifdzul faraj. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat afiat, kita bisa melanjutkan pelajaran kita dan Allah kami ismahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama melakukan kajian kemarin kita belajar masih membahas tentang apa yang harus kita pelihara dari perut kita. Sudah dijelaskan bagaimana secara gamblang terkait dengan subhat yang haram juga ada beberapa jenisnya. Jadi yang bersifat maksud maksud dan tadi yang betul-betul jelas sehingga penting segala yang tadi kita simak menjadi semakin hati-hati kita untuk menjaga asupan rezeki bagi ilmu kita. Jadi ada yang menarik yang mungkin selain kesinggungan dari terkait wakaf dan khususnya bagi tidak ada yang juga. Jadi kita ilmunya jangan sampai barang-barang wakaf itu dipakai sembarangan, ya, tidak dipakai untuk keuntungannya. Tadi dijelaskan ya, walaupun memang hanya sekedar gamblang karena ada bahasa dalam kitab yang lain, tapi sebagai yang kita berikan hati-hati dalam memelihara barang-barang wakaf keamanan sampai nanti tidak menggunakan sesuai dengan fungsinya atau dipinjamkan barang yang tidak kata ada cara umum di rumah ini ada pasti di rumah nggak boleh ya ini nggak boleh ya hati-hati maka semakin bertambah pemahaman kita terkait dengan barang-barang yang halal haram itu baik dan asupan dalam tubuh kita. Semoga Allah menjaga tubuh kita dari hal yang subhat yang haram ya. Dan Allah juga memelihara kita juga dari segala rezeki yang kita raih ya, yang tidak halal. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk terus belajar terus menggunakan syariat-syariat yang dibolehkan oleh Allah. Kita akan membuka orang dari sebuah rezeki kita Allah ini apa yang terus Allah SWT memberikan yang kesehatan dan afiat yang juga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Allah senantiasa memberi keberkahan ilmu yang di akhirat dan senantiasa memberi kesabaran dalam hidup kita suasana saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum itu dengan membaca doa majlis dan informasikan untuk giat zikir Sabtu besok pagi bertempat di Masjid Salimah Al-Wafi Master Bukit ada kelas sana ada pas setelah lalu ada juga undangan dari ibu kita untuk sama-sama kita hadir dalam perjalanan maulid di Masjid Makam Rawat Perbatan hari Minggu besok. Bagi jamaah yang ingin ikut hadir dalam acara maulid tersebut, hadir di zikir saat subuh dan setelah dia tidak bertolak bersama hadir di maulid dalam acaranya. Jadi informasinya baik semua yang membaca doa untuk majlis. Ya Rabbana Arrahna fi annana katarafna wa annana asrafna ala lahzar asrafna fatuh alaina
hawla wasqulana al-awqat wa akhir rawati waghfir li walidina rabbi wa maulina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli di mahabba au jirabil au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wajudan manala bintisabi minna bil mustafa rasuli nafsa bi kulli suri bil mustafa rasuli nafsa bi kulli suri bil mustafa rasuli nafsa bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal haqqi wa alihi wa sahbihi idza tasis rabbi walhamdulillahi bil badi wat tanahi rabbi Allahu ana wa min qabli la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah La ilaha illallah fi kulli makan al-ma'bud fi kulli la makan ilaha illallah La ilaha illallah fi kulli lisan Lisan. ilaha illallah La ilaha illallah bil ihsan Ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah La ilaha illallah wa la yawmin huwa fi shan La ilaha illallah Al-aman min jawahil iman Min fi'nati syaitan Ya qadimul lisan Manam alaina bil lisan Lisanul qadim ya anan ya manan Rahimu ya rahman Ya ghafuru ya ghafar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Amin. 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 Amin.